kuliahnya statistika. Kalian D3 ya, D3. Jam pelajarannya 4 kali 50 menit, kalau nggak salah 2 SKS ya. Ini pengajarnya saya, Abdul Aziz Abdillah, kalian boleh panggil saya Pak Abdul atau Pak Aziz juga boleh ya. Ini email, nanti kita akan komunikasi, ada tugas, project, ya email gitu ya, jadi nanti bisa dicatat. Sebenarnya ini nanti ada di apa, ada di e-learning ya, file ini ya, kalian bisa lihat aja. Oke, ini nomor HP saya. Ini mungkin saran dari saya aja, nanti Gavi tolong buat grup WA, grup kelas kita. Oke, Pak. Ya, nanti jadikan saya admin ya, nanti kita Pak, informasi apapun nanti saya coba share di apa namanya, di ini, di apa, Grupnya. di grup. Oke. Ini saya agak gagap kenapa ya. Nah, oke. Ini ya ini standar aja ya, standar perkuliahan kita kan ya. Oh sorry, ini harusnya Rebo ya, Rabu jam 5 sampai ke 8 ya. Kemudian kita kuliahnya online. Maaf, Pak, share screen-nya belum keganti, Pak. Masih di gitu. kontrak perkuliahan. Oke, wait. Bentar. Masih di kontrak perkuliahan. Bentar ya. Baik, Pak. Kelihatan nggak sekarang? Belum. Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? sudah Pak. Ya, oke. Ini tadi jadwal perkuliahan kita ini salah ya. Harusnya Rabu ya, jam 5 sampai ke 8. Kemudian perkuliahan ini kalian mau offline. Kalau mau offline ya mungkin sekali atau 2 kali dalam setengah semester kali ya. Tapi kalau saya sih prefernya online sih kalau saya. Jadi kalian nggak perlu ke kampus, nanti ada rekaman video. Ya tapi kalau kalian mau offline juga sekali mungkin bisa dikomunikasikan ya. Tapi problemnya Anda harus cari kelas gitu ya. Cari kelas, nanti kita sepakati kelasnya di mana, baru bisa kita melakukan kelas offline. Selama tidak bisa melakukan itu, kayaknya kita akan prefernya ke online. Semua materi nanti ada di e-learning lengkap, sudah ada di e-learning. Kita kalau belajar pakainya Google Meet ya. Kita nggak ada Zoom. Kalau Zoom kan berbayar, sedangkan Google Meet ini free gitu ya. Jadi saya lagi prefer ke Google Meet ketimbang Zoom. Kecuali ada dari kalian yang punya Zoom, bisa share itunya ke saya, kita bisa via Zoom gitu ya. Kemudian, nah ini metode pembelajaran lebih banyak ini campur-campur ya. Jadi ada ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, sama tugas terstruktur, sama kuis gitu ya. Nanti ada UTS sama UAS juga ya, UTS UAS. Nanti kalian, nah ini pertanyaan saya dulu nih. Kita kan kuliah statistik, nanti ada software ya. Softwarenya tuh pakai Excel sih sebenarnya, nggak muluk-muluk. Saya nggak pakai yang lain-lain, pakai Excel. Kalian punya komputer semua nggak? Punya komputer atau laptop lah intinya. Punya Pak. Punya, Pak. Ada Pak, punya Pak. Punya Pak. Kurnia punya Pak. Mostly semua, hampir semua ya. Hampir semua kalian punya laptop atau komputer lah ya. Atau kalau yang nggak ada, mungkin bisa join bareng aja. Kalau ada tugas, ya join bareng. Tapi bukan berarti kalian itu apa ya bahasanya, copy paste plek-plek punya teman kalian. Tapi kalian harus tulis dengan bahasa kalian sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalau ada tugas dikumpulin, ya jangan sampai sama persis sama temen kalian. Apalagi nanti ada tugas project gitu ya, project akhir, itu nggak boleh apa namanya, di copy paste tuh nggak boleh ya. Apalagi cuma copy paste dari internet atau apa gitu ya. Belajar menulis gitu ya. Saya senang sih ngajar anak mesin itu, kreatif, yang semester lalu ya. Itu anak-anaknya kreatif, kemudian ide-idenya juga bagus, data-data yang diambil yang buat project-project statistiknya juga menarik-menarik. Nah itu saya berharap sih di apa namanya, di kelas yang sekarang juga bisa seperti itu juga ya. Nanti sumber belajarnya ada buku sama video pembelajaran. Nah buku ini saya share ada di e-learning gitu ya, ada di e-learning.
Nanti saya share ya, nanti saya kasih liatin buku-buku sama contoh project akhirnya seperti apa gitu ya. Kemudian ada peralatan. Nah, peralatan yang kalian butuhkan itu tidak lain adalah laptop atau komputer atau PC ya, yang sudah terpasang Microsoft Excel. Microsoft Excel ya. Jadi kalau yang pakai Ubuntu atau pakai apa namanya ya, open source kayaknya nggak bisa nih, agak beda sistemnya. Jadi saya prefernya ke Microsoft Excel gitu ya. Microsoft Excel. Nah ini terkait sistem penilaian Mas dan Mbak. Kehadiran akan saya jujur aja ya, ini kalian sudah dewasa gitu ya, kalian telat nggak datang, isi absen, itu sebenarnya apa ya bahasanya, pilihan kalian gitu ya. Kalian hadir dapat ilmu itu pilihan kalian, manfaatnya buat kalian. Kalian tidak hadir, kalian isi absen, itu pilihan kalian. Balik lagi, saya tidak akan mempermasalahkan. Jika kalian hadir semuanya 100% hadir gitu ya, nilainya 100%. Kalau hadir cuma 18 kali ya berarti misalnya dari 18 pertemuan cuma hadir 15, berarti nanti persentase seperti itu ya. Jadi saya cuma asumsikan hadir dan tidak hadir di sana gitu ya. Nah, nanti bobotnya berapa persen? Bobotnya 10%. Seperti itu. Nanti diambil cuma 10%. Nanti ada tugas, latihan, kuis, dan tugas terstruktur gitu ya. Nanti yang seperti ini kalian apa namanya? Ada latihan yang wajib dikerjakan, ada latihan yang cukup buat eksperimen kalian, eksplorasi gitu ya, dan itu tidak akan dinilai. Jadi cuma buat kita diskusi saja. Sama tugas terstruktur juga. Nanti yang paling saya nilai adalah kuis, dan itu semua kuis nanti akan saya ambil, rata-ratakan, dan saya hitung cuma 20%, seperti itu ya. Jadi wajib dikerjakan kuisnya dan akan dirata-ratakan, diambil cuma 20%, seperti itu. Nanti ada UTS 30% dan UAS 40%. Ini materi-materinya cukup mungkin sebagian sudah pernah kita pelajari di SMA gitu ya, atau di SMK. Tapi mungkin ada sedikit yang mungkin tambahan gitu ya, atau perluasan dari materi-materi yang ada. Nanti kita akan lebih spesifik bikin project atau bikin analisis data yang berkaitan sama teknik mesin gitu ya. Yang tahun-tahun sebelumnya itu menarik sih menurut saya. Jadi cukup kreatif. Saya lupa kalau yang kemarin-kemarin itu saya ngajar 3I. 3I itu nggak tahu apakah perawatan kah atau desain atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya saya tahu teknik mesin aja ya. Gitu ya. Nah ini materi-materi yang akan kita pelajari, tapi nanti yang paling utama nanti project akhir itu akan berkaitan dengan ini. Tapi materi-materinya sudah saya share dari sekarang. Jadi nanti UTS, untuk UTS kalian harus baca materi-materi yang saya share terlebih dahulu, yang untuk project akhir gitu ya. Jadi UAS ini, selain UAS itu ada project akhir ya. UAS ada UAS tertulis sama UAS project akhir. Kalau UTS nanti kalian harus nentuin judul sama nentuin kelompok ya. Jadi nanti di UTS ini ada UTS tuh menentukan judul buat project akhir UAS. Satu kelompok itu maksimal 2 orang, dan boleh 1 orang ya. Jadi individu pun mengerjakan proyeknya boleh, tapi kalau kalian mau berkelompok juga boleh, yaitu 2 orang, seperti itu materi-materinya. Sementara ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya lanjut buka e-learning ini? Ada pertanyaan? Coba. Aman ya? Masih cukup jelas ya informasi dari saya ya? Ya Pak, cukup Iya, Pak. Pak. Oke, sip. Saya lanjut dulu ya. Kita buka e-learningnya sudah tadi sebagian besar. Harusnya sudah join ya. Sudah join dengan e-learning. Kelihatan Mas? Mbak? Kelihatan ininya di layar?
Kelihatan Pak. Lihat Pak, sudah terlihat. Sip. Ini saya mau cek dulu ya, usernya kalian sudah berapa orang yang enroll? Sudah semua atau belum ya? Ini harus dipastikan. Kenapa? Karena nanti semua kehadiran ini akan lewat e-learning seperti itu ya. Oke, ini total ada 27 ya. Ini baru 27 nih. Bener Mas Gavi? Cuma 27? Ya, total 28 Pak. Berarti ada yang belum? Iya, ada satu mungkin yang satu orang ya? Ya, belum. oke. Ya mungkin nanti diingetin ya Mas Gavi ya. Oke Pak. Baik, oke. Ini tadi RPS, jadi saya nggak akan ngejelasin lebih detail sih. Intinya kalian cuma cukup perlu tahu informasi terkait materi yang tadi saya share ya, yang di sini. Jadi ini nggak jauh beda materinya dari sini, dan nanti proyek akhirnya berkaitan sama ini ya, regresi dan korelasi. Nanti bikin kayak artikel seperti itu. Nanti saya akan kasih contoh proyek-proyek akhir yang tahun-tahun sebelumnya, nanti saya masukkan di sini nih. Saya masukkan di sini ya, reference for statistics final project. Nah, di sini. Ini contoh yang ada dulu, nanti kalian lihat-lihat saja dulu, baca-baca dulu. Jadi tugas kalian membaca dan mencari judul untuk UTS. Ya, nanti membaca, mencari judul, dan menentukan kelompok kalian sendiri. Saya tidak akan mengatur dengan siapa kalian berkelompok, tapi kalian bisa menentukan sendiri anggota tim yang kalian ini ya. Nah, kemudian di sini ada attendance ya. Attendance-nya, ini mungkin belum saya edit ya. Nanti saya belum sempat edit sih. Nanti kalian bisa ini sendiri. Kalian bisa klik sendiri. Balik seperti yang tadi saya sampaikan, kehadiran saya tidak terlalu ya kalian sebisa mungkin hadir, karena kan mungkin kendala internet, kendala apa gitu ya, sebisa mungkin kalian hadir dan checklist di sini ya. Jadi ini belum ada ya, ini per session sebentar. Oke, ini seperti ini ya. Ini contoh saja. Contoh di sini berarti kalian isinya yang ini ya. Klik ya. Klik. Nah, di sini. Nah, ini. Jadi kalian seperti ini. Nanti kalian pada pertemuan pertama ini nah ini baru 25 malah yang terdetek di sini nih ya. Atau bisa di oh, ada 2 ya. Sorry. Oke, iya benar, baru 27 nih ya. Ini satu orang yang belum ini. Pada pertemuan pertama ini, saya akan anggap kehadiran itu full, hadir semua. Tapi next week, kalian harus mengisi daftar hadir ini secara individu ya, secara individu. Jadi, saya tidak akan mencampuri kehadiran kalian. Kalian bisa menentukan kehadiran kalian sendiri, seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas ya? Yang attendance sama bisa ya? Bisa diklik kan ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Jelas Oke. Pak. Oke, aman ya. Ini reference. References. Nah, internetnya. References itu artinya adalah buku-buku yang kita gunakan untuk perkuliahan ini gitu ya. Ini tidak menjadi yang utama gitu, tapi kalau kalian bisa sempat baca itu worth it buat kalian untuk pengembangan diri kalian ya. Ini kalian download, ini bentuknya dalam zip, open filenya aja. Nah, ini ada 2 ya, statistik essential for dummies sama statistik for dummies. Jadi kitabnya
dalam bahasa Inggris gitu ya. Bagi yang terkendala dengan bahasa Inggris, dicoba ya gunain Google Translate atau yang lain semacamnya gitu ya. Jadi belajar go internasional karena targetnya PNJ katanya mau jadi universitas politeknik berkelas internasional ya. Jadi salah satunya ya kita harus memahami atau teks-teks yang dalam bahasa Inggris gitu ya, karena kita mau bersaing secara internasional. Oke, ini tidak menjadi patokan utama, tapi kalau kalian baca reference saya beberapa untuk pelajaran kita dari sini seperti itu ya. Ini ada 2, ada yang essential dummies, satu lagi for dummies. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kalian download aslinya atau kalian beli bukunya ini harganya mahal, tapi ya kita masih bisa cari di internet ternyata gitu ya. Kalau bisa beli bukunya yang original ya monggo, lebih baik. Tapi kalau enggak pun ya pakai ini dulu lah sementara gitu ya. Oke. Di sini nah ini ya, tinggal diikuti aja. Tapi tidak semua materi kita pelajari ya. Kalian kan D3, jadi tidak semua materi kita pelajari di situ ya. Oke, lanjut lagi. Buku-buku yang ada. Nah, ini discussion forum. Ini paling jarang dipakai, tapi saya tetap sediakan. Jadi kalau ada pertanyaan atau apa, kalian bisa klik di discussion forum. Biasanya saya pantau. Kalau emang ada pertanyaan, biasanya saya respon gitu ya. Kalian bisa bikin add new discussion topic dan lain sebagainya. Ini kayak forum-forum di apa namanya apa sih, Discord atau forum-forum kayak di Kaskus atau apa gitu ya. Modelnya sih seperti itu, tapi mungkin agak beda lah sedikit ya. Intinya bikin forum untuk diskusi kayak Facebook dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ada tadi learning contract yang tadi. Nah ini statistik glossary ini adalah ini tinggal Anda klik nanti ke download. Nah, seperti ini. Bentar, connection-nya lamban. Bentar ya. Nah, oke. Di sini glossary itu adalah ini materi-materi kita yang kita pelajari, Mas Mbak. Ini cuma definisi-definisinya gitu ya. Ini definisi-definisi dari yang berkaitan sama statistik. Jadi ada population, definisinya apa sih, sampel, bla bla. Tapi semuanya balik lagi dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau kalian ada kata-kata yang nggak diketahui itu artinya apa, bisa coba lihat di statistik glossary seperti itu. Nah ini materi kita setengah semester, descriptive statistic notes ya. Jadi tinggal Anda download materinya ini, dari download. Balik lagi semuanya bisa di download, materi sudah lengkap semua. Nanti kalau ada penambahan saya akan kirimkan gitu ya. Ini materi setengah semester, kelihatannya simple banget, cuma berapa slide nih, tapi bisa jadi setengah semester gitu ya. Karena nanti kita banyak eksperimen gitu ya, banyak coba-coba pakai Excel seperti itu ya. Cuma 14 halaman, tapi nanti kita akan lebih banyak coba explore via Excel seperti itu. Kemudian di sini ada, nah ini mungkin saya ini kasus ini aja ya, kasus-kasus yang khusus. Kalian pernah tahu ini nggak? Pernah tahu ini? Web ini? Decoding ini? Ini yang pernah tahu? Belum tahu, Pak. Oke. Belum tahu, Pak. Kalau pernah denger ini nggak kayak data analitik, data scientist? Pernah, Pak. Iya, pernah, Pak. Siapa yang pernah dengar? Siapa yang pernah tahu data analitik, data scientist? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah dapat info atau pernah belajar? Siapa yang bisa share? Nggak tahu, Pak. Tadi ada yang bilang tahu? Nggak ada yang bilang tahu ya? Tahu, Pak. Oke. Itu adalah ilmu terapan dari statistik gitu ya. Ilmu terapan dari statistik. Jadi nanti kalau di industri gitu,
kalau kalian masuk misalnya sales gitu ya, kalian suruh mengolah data gitu ya, mengolah data penjualan, kemudian data misalnya kalian mau ngecek data penjualan trennya seperti apa. Nah itu kerjaannya namanya kerjaan sebagai data analitik. Kalau jadi sales kalian mau lihat, oh barang yang terjual paling banyak di bulan ini adalah ini gitu, barang yang terjual paling dikit di bulan ini adalah ini, oh tren dari penjualan kita secara rata-rata itu naik. Nah itu namanya data analitik. Itu adalah sebuah skill atau namanya mungkin bahasanya skill mengolah data yang berkaitan sama statistik seperti itu ya. Tapi emang saya nggak akan menjadikan kalian sampai se-expert itu karena saya cuma bisa mengajarkan basic kalau di sini. Karena waktunya tidak memungkinkan untuk mempelajari semua keahlian tersebut gitu ya. Kalau kalian mau expert di bidang itu, kalian harus improve diri kalian mengikuti training-training tertentu emang. Jadi nah salah satunya di decoding ini gitu ya. Bentar ya. Ini saya coba login. Agak beda ini sekarang. Bentar ya, sebentar. Kalau di coding ini dulu itu sempat ada yang free, ada free-nya gitu ya. Dulu itu sebenarnya ada yang bagian free-nya, tapi sekarang nggak bisa ditemukan, agak beda sistemnya kayaknya. Sekitar tahun lalu, awal tahun masih ada, tapi di sini mungkin udah agak beda sih. Ada satu lagi kalau nggak ini deh. Oke, ini sebentar, nanti yang ini saya coba cariin deh. Yang di awal harusnya ada program. Ini kayak gini ya. Ini ada program-program Dikti juga, namanya Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka nih. Jadi semua program studi juga bisa belajar. Kalau ada yang mau lebih belajar tentang data analitik, kemudian bikin software Android, bikin software iOS, ini di sini ada. Kalau dapat beasiswanya itu bisa belajar gratis secara online full. Tapi kalau, nah ini misalnya gratis belajar Android, machine learning, IT support, Baparekraf Digital Talent ya, 2022 tahap 2. Ini mungkin bisa dilihat di sini kalau kalian ada minat mengembangkan diri di bidang analisis data ya. Ini ada beasiswanya nanti. Nah kayak ini, jadi ini namanya Google Analysis Data. Ini belajarnya statistik sebenarnya, tapi nanti belajarnya pakai software.
ya. Softwarenya ada banyak sih. Ada software MySQL, ada software Tableau, ada software Excel, ada software R, dan lain sebagainya. Kalau yang ini pengembangan namanya data scientist. Kalau ini data analisis, data analis bahasanya orangnya. Kalau ini namanya data scientist untuk machine learning gitu ya. Ini ada programnya, tapi balik nanti kalian bisa cek. Kalau yang ini namanya login bisa selesai. Tidak berhasil lewat recaptcha. Ini saya nggak tahu nih, internet saya yang bermasalah dari tadi, atau harusnya ini ada robot gitu ya. Tapi di sini nggak ada. Oh ini muncul tapi nggak ini. Oke, coba kita cek. Loh, nggak berhasil recaptcha juga. Coba. Ini nge-lag nggak sih? Atau ngerasa nggak sih? Enggak, Pak. Atau perasaan saya aja nih? Nggak. Di saya kayak nge-lag deh. Bentar ya. Coba. Oke. Komputer saya jangan nge-lag. Loh, ini kok digital ya? Digital kan nggak buka-buka nih. Webnya kayaknya lagi error. Ini satu lagi namanya Digitalent, Mas Mbak. Kalau kalian buka, ini mungkin kalau kalian tahu ini namanya Digitalent Simonas Beasiswa Kominfo ya. Jadi ini bisa diajukan juga. Bisa lihat, semoga aja nih bisa dibuka. Nggak tahu nih apa problem di internet saya atau bagaimana gitu ya. Nah ini kita coba join ya. Internetnya agak lemot sekali. Login, ya bisa diklik juga. Pak izin bertanya, Pak. Silakan Mas. Ya itu tadi bedanya data analis sama data scientist itu apa ya, Pak? Ya, pertanyaan bagus. Kalau data analis cuma sampai nganalisis data aja Mas. Jadi kita punya data, dianalisis. Data ini kayak tadi divisualisasi dulu. Visualisasi itu digambarin maksudnya grafik. Jadi kita punya data diplot dalam grafik, diplot dalam diagram seperti itu, diplot dalam tabel seperti itu. Kemudian nanti kita menjelaskan ini data ini maksudnya gimana sih, ada trennya apa sih, seperti tadi saya sampaikan. Sedangkan kalau kita mau data scientist, jadi dari data yang ada kita mau lihat ada pola tertentu nggak, ada contohnya gini, kalau misalnya kalian kan punya data nih, kalau data analis misalnya kita penjualan kita setiap tahun kita punya datanya, ternyata setiap bulan September misalnya seperti sekarang, data ini mencapai puncaknya penjualan kita gitu ya. Penjualan kita itu mencapai puncaknya pada saat bulan September. Nah, terus pas bulan Oktober mulai turun sampai Desember. Nanti naik lagi Januari sampai ke September, akhirnya turun lagi. Oh, polanya ternyata seperti itu. Jadi penjualan kita kelihatan bahwa dari grafik yang ada, penjualan kita itu meningkat pada bulan September. Itu kesimpulannya. Itu kerjaannya data analis gitu ya. Sedangkan kalau data scientist, kita punya data nih. Kalau misalnya saya punya gaji karyawan dalam misalnya karyawan saya yang pertama dia itu baru
tahun pertama gajinya misalnya 5 juta gitu ya. Karyawan saya sudah 2 tahun, setahun awal tuh ya UMR lah 4 juta tadi misalnya. Tahun kedua naik kan 4,5 juta. Terus tahun ketiga itu misalnya naik jadi 5 juta dan seterusnya. Sekarang kalau saya pengen tahu gajinya dia di tahun ke-10 kira-kira berapa, itu namanya data scientist, Mas. Jadi tujuan kita itu melakukan prediksi data, melakukan perkiraan dari data yang ada. Nah, itu udah masuknya ranahnya data scientist. Jadi kita memperkirakan dari data yang ada, kita perkirakan masa yang akan datang seperti apa. Bedanya kalau data analis cuma membaca data yang kita miliki saat ini. Seperti itu. Bayang nggak? Oh iya, paham Pak. Ya, itu mungkin agak beda. Karena kalau yang data scientist itu harus belajar statistik aja udah cukup gitu. Tapi statistik advance itu machine learning itu adalah statistik yang level advance. Jadi kalau mau belajar, nah ini nggak bisa di ini nih. Jadi kalau mau belajar belajar data scientist ya harus belajar jadi data analyst dulu seperti itu. Nah ini nggak bisa lagi, kenapa lagi? Ini ada yang menarik juga sebenarnya digitalan ini. Nggak bisa ya. Bentar. Nah ini kalau kalian mau, ini juga ada beasiswa juga, gitu ya. Tapi kalian harus lihat kalian itu ininya apa, gitu ya. Apa namanya? Masuknya di scoop yang mana. Jadi di sini ada Digital Leadership Academy, Government Transformation Academy, Professional Academy. Jadi ini punya orang-orang khusus ya. Kalau Professional Academy ini adalah untuk orang-orang yang udah bekerja. Kalau government dia orang-orang yang di government, di pemerintahannya. Nah, kalau Digital Leadership Academy ini saya nggak tahu. Ini bisa dilihat sih tujuannya ke siapa gitu ya. Jadi ini nanti kalau kalian ikut-ikut kegiatan ini ada namanya dapat sertifikat. Dapat sertifikat itu namanya adalah sertifikat kompetensi, Mas Mbak. Jadi ini yang di sini ini salah satu tempat belajar data analisis, data scientist yang cukup murah menurut saya, dan nanti kalian dapat sertifikat. Contoh gimana ya? Jadi kalau kalian Pak, yang mana Pak tadi Pak? Yang ini Mas, Dekilab. Apanya yang mana dulu? Sorry. Apanya yang mana? Yang tadi pelatihan begituan Pak. Oh iya, nanti saya share ya. Nanti ini salah satunya Dekilab. Ini contohnya ya. Ini data science. Jadi kalau untuk data ini ada sertifikatnya nih ya. Ini ada sertifikatnya. Nah ini namanya nanti tertulisnya sertifikat kompetensi kalau nggak salah. Seingat saya sih namanya sertifikat. Ini sertifikat. Ini sertifikat of completion, bukan yang ini. Ada lagi yang sertifikat of competence. Jadi ini sertifikat completion. Sertifikat completion itu artinya adalah sertifikat kalau kalian sudah menyelesaikan satu project gitu ya. Harusnya tuh ada, saya lupa sih. Jadi ada tulisannya tuh Certificate of Competence. Bentar ya, ini saya cari dulu. Written for jadi ini sertifikat yang udah pernah saya kerjain sih ya. Jadi, nah ini Mas, yang tadi saya bilang data analyze, Python track. Ini adalah sertifikat kompetensi. Ini sertifikat kompetensi kalau yang di sini. Nah ini sertifikat of competence. Jadi ini nama beda kalau yang tadi sertifikat of completion, kalau yang ini adalah sertifikat of competence seperti itu ya. Jadi nama bidang keahliannya adalah data analyze. Nama software yang digunakan itu adalah Python gitu ya. Seperti itu. Nah ini bisa digunakan untuk melamar kerja sih biasanya. Jadi kalau punya sertifikat biasanya bisa digunain Mas untuk melamar kerja seperti itu. Ini namanya tadi yang Dekilab ya, Dekilab. Kan di share ya, yang di grup kalau Gavi sudah ini balik opsional. Biasanya kalau ada yang dapat sertifikat kayak gini,
itu saya kasih nilai latihannya itu 100 gitu ya. Jadi kalau kalian bisa mendapatkan sertifikat kompetensi itu biasanya saya kasih nilai latihannya itu 100 karena itu bagian dari job dari mata kuliah statistik seperti itu. Ini sebenarnya tadi di mana? Tadi ini apa ya? Nah, di coding ini dulu itu ada gitu ya. Nah, ini yang di coding ini ada program yang kebaca nggak di sini nih? Gratis. Kebaca nggak, Mas? Kebaca? Kebaca, Pak. Ya, oke. Kalau kalian buka ini, ada program ini, nanti kalian baca aja. Ini ada program beasiswa. Kalau kalian bisa nyelesain terus dapat sertifikatnya itu bisa kalian gunain buat nanti saat lulus ya. Jadi, tapi ini balik kaitannya sama IT banyak kan ya. Kaitannya sama IT. Kalian mau belajar Android, belajar iOS, belajar machine learning, belajar IT, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini gratis, tapi dengan catatan ngelamar dan harus selesai. Gitu ya. Ini dulu, makanya nanti ini saya cek lagi, masih ada nggak yang gratis gitu ya. Karena dulu itu seingat saya ada yang gratis ya. Tapi kok sekarang dia udah nggak munculin lagi gitu, yang gratisannya. Kalau emang di Deki Lab ini ada juga yang gratisannya sebenarnya. Masih ada yang gratisannya. Kalau kalian bisa coba yang gratisannya Deki Lab. Oke. Yang ini ya, Deki Lab itu juga ada yang gratisannya. Tinggal kalian coba aja kalau kalian merasa tertantang atau ingin mengeksplor diri. Kalian bisa bedakan antara certificate of completion sama ini ya, certificate of completion sama certificate of competence. Bedakan antara itu. Jadi kalau certificate of competence tadi ada tulisannya certificate gitu ya, atau competence, certificate competence. Tapi kalau yang completion, jadi kayak gini tadi. Jadi itu menyelesaikan sebuah training biasa saja. Jadi bedakan. Jadi kalau untuk apa namanya, ini completion. Jadi certificate of completion itu menyelesaikan satu pelatihan seperti itu ya, atau sebuah materi, sebuah bab. Tapi kalau kita certificate competence itu dia menyelesaikan beberapa bab yang menjadi project untuk menjadi data analyst, data scientist, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, ini harusnya ada juga yang gratisan. Ini learn aja, kita lihat ya. All module. Ini bayar sih, tapi bayarnya juga nggak mahal kalau yang mau yang berbayarnya ya. Yang gratisnya ada juga. Nah ini ada yang gratis nih. Jadi kalau yang gratis ini bisa diakses tanpa bayar, free gitu ya. Ini ada promo, nggak tahu nih bayarnya berapa nih per September, 190.000 gitu ya. Jadi belajar data science 6 bulan bersertifikat. Jadi di sini ada 6 bulan. Kalian bisa nanti kalau mau ekspor ada beberapa modul yang gratis kalian bisa coba. Ini kalau yang ini R, ini ada Python, ini gratis juga, gitu ya. Silahkan kalau mau dieksplor. Kemudian ini ada SQL juga. Oh ini premium semua. Jadi total yang gratis cuma ada 2, Python 1 dan R-nya 1. Silahkan dieksplor. Tapi kalau yang completion, ini jatuhnya completion ya. Kalau yang completion biasanya saya kasih syarat itu 3 certificate of completion. Saya kasih rewardnya adalah apa namanya, nilai latihan kalian itu menjadi 100 seperti itu ya. Oke. Pak, itu kita kayak belajar gitu ya Pak? Betul. Ya ini cuma buka aja ya. Ini kan ada, nah seperti ini nih. Jadi materinya itu namanya Introduction to Data Science. Ini ada 2 bab, total 13 subbab, ada 65 poin. Kita coba mulai aja ya. Ini contoh aja. Pak, tapi kalau mau pelatihan gitu, kita harus udah punya basicnya apa boleh mulai dari nol, Pak? Ya, pertanyaan bagus sekali. Untuk belajar ini, Mas, tidak perlu punya basic. Tapi yang pasti harus punya komputer atau internet. Karena semua belajarnya via komputer dan internet. Itu aja modalnya. Jadi, mau kalian background-nya engineering, mau background-nya sastra, mau background-nya science, dan lain sebagainya, itu bisa mempelajari ini. Jadi, belajarnya dari dasar sekali. Seperti itu.
Pak, Mm-mm. Bapak udah nyoba yang premiumnya, Pak? Yang mana, Mas? Bapak udah nyoba yang premiumnya, Pak? Udah. Saya udah cobain. Saya udah cobain yang premiumnya. Nah, ini kalau yang premiumnya ini yang tadi data analyze ya. Kalau mau jadi certified data analyst, kalian harus ngambil track namanya data analyst. Jadi nanti kalau data analyst, nanti kalian tuh tahu ininya. Jadi yang harus dikerjain yang mana aja. Nah, ini kalau udah dikerjain semua nanti dapat sertifikat yang seperti yang tadi yang saya tunjukin yang data analyst. Ini tadi download nggak sih? Oh, nggak ke download ya? Nggak ada. Nggak ke download lah tadi yang tadi. Nah, gitu. Jadi kalau ini semua, nah sampai di akhir nanti kalian bisa ngerjain namanya data analysis project business decision. Ini nanti kalau kalian selesai yang ini, kalian akan dapat sertifikat data analysis seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak? Nah, ini yang berbayar. Dulu udah saya pernah bayar. Udah pernah saya beli lah maksudnya. Udah dulu saya dapat promo sih. Dapat promo, ya udah saya kerjain ini gitu. Menurut saya sih ini cukup murah ya kalau dibanding di coding ini. Tadi ada di coding juga kan. Yang di coding. Yang di coding ini relatif lebih mahal. Ini berjuta-juta langganannya. Langganannya itu tadi 1 jutaan sih kalau nggak salah ya. Tadi ya kalau nggak salah biaya langganan. Boleh tahu. Nah ini, langganan 1 bulannya 30 hari itu 1,5 juta. Gitu kan. Kalau yang di coding, ini yang paling murah. Setahu saya ini yang salah satu yang murah ya. Dan ngeluarin sertifikat. Sebenarnya ada namanya lagi. Ini kalau ini pakai bahasa Indonesia ya. Ini pakai bahasa Indonesia belajarnya. Kalau yang ini pakai bahasa Indonesia belajarnya. Jadi yang seperti ini tuh belajar pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau mau yang gratisan lagi, itu sebenarnya ada juga versi bahasa Inggris. Ini ada Coursera namanya. Pernah tahu? Atau pernah ini? Wah, nggak bisa dibuka ini. Oke, kita coba lagi. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa dibuka nih webnya. Ini gratisan. Ada yang bukan gratisan maksudnya. Ada yang gratis gitu ya. Ini Google Data Analytics. Wah, ini benar-benar lagi nggak bisa dibuka nih. Jadi ini Coursera ini juga gratis. Ada yang gratis, bukannya gratis. Ada yang gratis, tapi ini versi yang bahasa Inggris. Kemudian saya lupa, ada banyak sebenarnya yang bahasa Inggris, tapi ya balik lagi. Saya nggak tahu apakah kemampuan bahasa Inggris kalian sudah sejauh mana gitu ya. Kalau kemampuan bahasa Inggris kalian cakep sekali, ya kalian bebas aja sih pilih yang gratisan dari luar negeri juga nggak masalah gitu ya. Tapi kalau yang masih belajar bahasa Inggrisnya kayak saya ini, ya udah bisa milih. Balik, kalian sudah dewasa, saya hanya membukakan jalan buat kalian. Kalau kalian mau eksplor diri terkait pengolahan data, walaupun kalian bidangnya engineering, bukan berarti ini nggak penting gitu ya. Kalau kalian bisa menjadikan ini side job kalian, punya keahlian, kompetensi lain yang bisa kalian jual, ini akan jadi benefit buat kalian seperti itu. Ya. Balik, tidak semua yang di engineering itu harus kerja di lapangan. Ada juga orang-orang yang kerjanya di back office. Nah, orang back office biasanya analisis data. Kalau yang analisis data butuh ilmu ini. Nanti mungkin saat ini nggak terlalu nampak gunanya, mungkin nanti kalau kalian lulus atau kalian nanti sudah pegang jabatan, oh kepikir atau kerja di back office, oh dulu dosen saya pernah ngasih tahu ternyata ada ilmu yang seperti ini dan bisa di-train, atau saya bisa training online dan bisa dapat certified-nya itu, ya bisa berbayar bisa tidak ya, bisa berbayar bisa tidak itu via online, nanti kalian bisa browsing. Ini saya ngebukain jalan aja sih lebih tepatnya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Ini mungkin tidak bisa semua saya sampaikan karena emang keterbatasan waktu ya. Ada lagi Mas, Mbak, yang mungkin mau ditanyakan? Pak, itu istilahnya kalau jadi data analis tuh kayak ini ya Pak, kayak freelance gitu Pak.
Enggak mas, tergantung, makanya tadi saya sampaikan, contoh ya, ini sekarang itu sedang tren AI, pernah dengar ini nggak? Kan kalau kita kan taunya preventif ya, preventive maintenance atau perawatan pencegahan, ya kan? Kita punya motor, biasanya kita lakukan preventive maintenance-nya adalah ganti oli setiap 3 bulan sekali, gitu kan ya. Kemudian servis rutin, misalnya 3 bulan sekali. Nah, ada sekarang itu berkembang penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan pada bidang otomotif. Itu disebutnya itu predictive maintenance, Mas. Contohnya, gunanya apa predictive maintenance? Sekarang kalau dulu orang berpikir 3 bulan oli diasumsikan udah rusak, gitu ya, sehingga harus diganti, di replace. Sekarang ternyata ada namanya predictive maintenance tadi. Jadi ada sensor ditanam di engine, jadi dia bisa ngebaca apakah oli ini sudah rusak atau belum, gitu ya. Oli ini sudah rusak atau belum. Nanti kalau emang ternyata sensor ini mendetek bahwa oli ini telah rusak, padahal baru sebulan pemakaian, berarti wajib diganti 1 bulan itu. Sedangkan ternyata udah 6 bulan oli ini nggak rusak gitu, udah masih bagus lah, masih layak gitu ya. Ya udah, nggak perlu kita ganti. Nah, itu yang dinamakan predictive maintenance, itu aplikasinya. Nah, kaitannya apa sama ilmu statistik? Itu semua ilmu statistik, Mas. Ilmu statistik apply, gitu. Tapi balik, saya nggak bisa ajarkan itu ke kalian semuanya dalam satu topik, satu semester ini. Nggak mungkin. Impossible. Jadi, saya hanya bisa memberikan basic-basicnya saja, dan kita akan jauh sekali ilmu yang kita pelajari sekarang dengan ilmu yang itu. Jadi gap itu yang harus kalian isi dengan mempelajari pelajaran-pelajaran yang tadi tidak ada itu dengan mengikuti training-training atau mengikuti kayak kursus-kursus online seperti ini gitu ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis seperti itu. Cukup jelas? Ada lagi yang ingin didiskusikan? Cukup jelas? Oke, saya balik lagi ya. Ada yang mau didiskusikan lagi sebelum saya lanjut? Nggak ada? Lanjut ya, sedikit lagi ya. Ini ada yang namanya reference for statistic final project ya. Di sini tadi seperti saya bilang, tugas akhir kalian. Jadi nanti ada UTS, ada di UTS ya, kalian harus menentukan topik yang akan kalian kembangkan untuk project akhir. Seperti itu. Kalian baca reference-nya di sini, Mas. Nah, ini Maaf Pak, screen-nya belum keganti Pak. Oh, sorry. Wait. Terima kasih sudah mengingetin. Oke, tadi yang reference for statistic final project yang itu ada di bagian bawah. Yang ini nih Mas. Nah, ini ya. Yang ini. Kemudian ini di sini ini filenya. Ini baru 4. Nanti saya akan coba tambahkan lagi dari project-project yang sebelum-sebelumnya. Mungkin saya kasih contoh project-project yang bagus. Nanti saya kasih contoh seperti itu ya. Nah, ini kalian baca, kalian tentukan pas UTS, satu kelompok bisa 2 orang, boleh 1 orang, sama tentuin aja judul. Jadi nanti pas di semester berikutnya kita akan banyak diskusi, gitu ya, sambil materi, sambil diskusi. Nanti project akhirnya harus dikumpulin pas UAS, seperti itu. Ya, project akhirnya harus dikumpulin pas UAS, dalam bentuk artikel, Mas. Jadi kita belajar nulis gitu ya. Jadi kendala kita itu adalah sulit dalam hal menuangkan ide dalam bentuk tulisan. Mungkin kita pandai bercerita, pandai ini, tapi kalau menuangkan dalam tulisan itu kesulitan. Nah, mungkin itu yang kita akan coba pelajari seperti itu ya. Nah, sampai sini dulu, ada pertanyaan lagi nggak? Cukup jelas? Cukup jelas? Ada pertanyaan lagi? Jelas Pak, cukup Pak kalau dari saya Pak. Cukup Pak. Sip. Ini mungkin intermezzo aja ya. Ada kemungkinan ya, saya itu akan pergi dinas per akhir Oktober gitu ya. Ada kemungkinan saya
tidak bisa memastikan. Saya ada kemungkinan akan pergi dinas di akhir Oktober. Jadi setelah itu saya akan dinas terus gitu ya. Saya belum tahu skenarionya dari KPS, apakah saya akan tetap lanjut mengajar atau nanti sampai akhir semester, atau akan ada pengganti saya, seperti itu. Jika saya yang tetap akan mengajar, kemungkinan kita jadwalnya akan ada perubahan, karena saya dinasnya itu jadwal jamnya berbeda gitu ya, jadi kemungkinan antara di move perkuliahannya ke malam atau weekend, seperti itu ya. Mungkin saya menginformasikan itu dulu buat kalian. Takutnya nanti jika terjadi hal itu benar-benar terjadi, maka kalian tidak kaget. Mungkin itu Mas dan Mbak. Jadi dalam kurun waktu sekitar 2 bulan ya, sekitar 2 bulan. Jadi akhir Oktober ini, kalau nggak ada halangan, saya akan dinas tadi sekali lagi. Jadi kemungkinan saya akan komunikasikan dulu apakah saya lanjut ngajar kalian atau saya digantikan. Jika saya digantikan, maka ya udah, nanti kalian akan lanjut dengan dosen baru. Jika tidak, kemungkinan besar kita akan berubah jam belajarnya. Nah, makanya karena ini online gitu ya, saya rasa cukup fleksibel. Saya bisa rekamkan nanti materinya, nanti saya bisa kasih tugas. Oh iya, satu lagi saya lupa. Kalian harus kerjain pretest ini ya, pretest ini nih, yang merah ini. Kerjain aja pokoknya sebisa kalian. Nggak perlu kalian harus benar semua, nggak usah nyontek, kerjain aja pretestnya. Kemudian nanti ada tugas-tugas Mas Mbak. Ini ada exercise yang biru, exercise biru seperti ini. Ini tidak wajib dikerjakan, tapi saya menghimbau kalian ngerjain, karena ini kita tidak akan koreksi, tapi kita akan diskusi. Sedangkan yang merah seperti ini, exercise-nya wajib dikerjakan, gitu ya. Exercise yang warna merah wajib dikerjakan dan akan dinilai. Sekali lagi, ini akan direcord nilainya. Sedangkan exercise yang warna biru tidak akan direcord nilainya. Jadi ini untuk diskusi saja. Balik yang merah itu setiap minggu itu pasti ada soal-soalnya, ya. Jadi ini wajib dikerjakan dan tidak ada pemunduran ya. Tidak ada pemunduran karena di waktu yang sudah disesuaikan. Nanti kalau emang ini waktunya mungkin belum saya set lagi sesuai jadwal kalian, tapi nanti tinggal diinfokan ke saya saja ya. Jadi sampai minggu ke-7, nah minggu ke-8 baru nanti ada, nggak ada yang exercise yang merah ini. Ingat sekali lagi, yang merah wajib dikerjakan, yang biru sunnah. Ya. Itu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat untuk ya mungkin salam kenal semuanya. Ya, saya belum bisa mengenal kalian nih karena udah mepet, udah jam 12 ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Mbak. Tidak ada Pak, cukup Pak. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak.